Tuhan, saudaraku, saat ini kita akan melihat firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat 21. Jadi begitu banyak ayatnya. Tapi kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-13 ya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Ini mengapa kita harus dipanggil untuk hidup kudus dalam kasih Tuhan. Yang alasan yang penting adalah ada 3 hal yang perlu kita pelajari dalam hidup kita. Karena hidup kudus ini diperintahkan oleh Tuhan, maka Tuhan juga akan menolong kita. Dan alasannya itu ada 3 hal. Yang pertama adalah mengapa kita harus hidup kudus. Oleh karena itu merupakan panggilan Allah, dan Allah telah memilih dan memanggil kita semua untuk hidup kudus. Kita dipanggil bukan karena kita ini orang baik, orang suci, tidak pernah berbuat kesalahan, tetapi karena kita dipanggil itu merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, dan kita menanggapi anugerah Tuhan itu yang sudah diberikan kepada kita, sehingga kita mau melakukan hidup kudus seperti perintah Tuhan yang sudah kita pelajari, kita dengarkan tadi. Kita tidak mengerti bagaimana caranya Allah itu memilih kita untuk kita dipanggil menjalani hidup yang kudus itu. Kita tidak mengerti bahwa Tuhan mengapa memilih saudara dan saya ini supaya kita untuk hidup kudus dalam Tuhan. Bukankah di dunia ini ada banyak pengajaran yang lebih enak daripada hidup yang kudus bagi Tuhan? Kalau hidup kudus bagi Tuhan, terpaksa kita tidak melakukan seperti hal-hal yang dilakukan oleh keduniawian itu. Kita tidak bisa duduk bareng-bareng dengan orang pencemooh. Kita tidak bisa bekerja sama dengan orang yang jahat untuk memfitnah orang lain. Kita juga tidak bisa kumpul-kumpul mengadu argumen gosip ya. Kita tidak bisa berdebat untuk menjatuhkan orang lain. Tetapi kita justru dipanggil oleh Tuhan supaya kita melakukan hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan rencana Allah dalam hidup kita. Yang paling istimewa adalah kalau saudara dan saya itu dipanggil untuk hidup kudus kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah jelas mengatakan dalam Matius 5 ayat 8 itu, kuduslah, kita harus kudus. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Meskipun kita punya kepintaran, punya kekuasaan, punya harta yang banyak, punya rezeki yang melimpah, punya apa saja di dunia ini, tapi kalau kita tidak hidup kudus dalam Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan kita tidak bisa melihat Allah. Karena itu salah satu syarat yang paling utama dalam hidup kita. Hari ini kita bisa melihat Allah, oh bisa. Lah apa bentuknya kalau kita melihat Allah? Pertama itu melalui firman Tuhan. Banyak orang yang mempelajari firman Tuhan tapi tidak bisa melihat anugerah.
yang Tuhan berikan. Bahkan kalau mempelajari firman Tuhan tidak begitu nyata di dalam hidup kita, di dalam pernyataan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara sekalian, tapi kita bersyukurlah kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup kudus dan kita mau menanggapi panggilan Tuhan itu, sehingga kita boleh bersukacita untuk memuji dan memuliakan memuliakan Allah kita. Dan itulah yang nyata bahwa kita dipanggil untuk hidup kudus karena Tuhanlah yang memanggil kita, karena Tuhanlah yang memberikan jalan yang terbaik sehingga kita bisa menanggapi panggilan Tuhan itu. Yang kedua, mengapa kita harus hidup kudus, saudaraku? Yang kedua itu karena hidup kudus itu adalah karakter Allah. Hidup kudus itu adalah karakter Allah. Albert Schweitzer itu mengatakan bahwa kekudusan merupakan atribut Allah yang paling utama. Atribut itu kelengkapan. Ya. Kalau pramuka itu kelengkapannya kan bajunya harus warna coklat, celana coklat, terus ada gugus tugasnya atau ada lambang-lambang dan topinya yang wanita beda, yang laki-laki berbeda. Itu namanya atribut. Nah, Allah kita juga memiliki atribut yang paling utama, itu adalah kekudusan. Kalau Allah tidak memiliki atribut kekudusan, kelengkapan dirinya, maka dia tidak bisa dikatakan Allah yang Maha Kudus. Dan Allah yang Maha Kudus inilah yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Manusia itu tidak bisa datang dengan berbagai macam cara untuk datang kepada Tuhan. Itu tidak bisa melalui pengorbanan, ya, mungkin 1 tahun sekali menyembelih binatang untuk menyatakan kesalahan. Allah tidak bisa didekati dengan cara itu. Allah juga tidak bisa didekati dengan akal manusia. Akal manusia sangat terbatas, meskipun manusia itu sangat jenius memikirkan Allah, tapi tidak sanggup datang di hadapan Allah. Meskipun manusia itu bisa berfilsafat yang luar biasa, sampai kadang-kadang kita bingung memikirkannya, tapi filsafat pun tidak bisa membawa kita kepada Allah, karena Allah itu memiliki karakter kekudusan. Satu-satunya cara adalah maka Allah itu memanggil kita, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu kudus, maka cara yang lain tidak bisa dikatakan itu dengan berbagai macam cara. Kalau Allah mengatakan kuduslah kamu, yang ayat 16 tadi itu, maka kita satu-satunya cara harus juga hidup kudus di hadapan Tuhan, supaya kita bisa datang diterima kepada Tuhan. Tuhan itu seperti api yang menyala-nyala, digambarkan seperti api yang begitu menyala. Ketika Musa dipanggil oleh Allah, itu diperlihatkan kepada Musa ada semak duri yang menyala-nyala. Dan ketika Musa datang ke sana, dia sangat takjub akan api yang menyala-nyala di semak duri pohon itu. Tapi pohon atau semak duri yang ada apinya itu tidak terbakar. Dan Musa tertarik untuk datang di sana. Tetapi ketika datang di hadapan api yang menyala-nyala itu, apa Tuhan perintahkan kepada Musa? Musa, jangan datang ke sini, ya. Jangan melangkah lagi. Lepaskanlah tali kasutmu, ya. Karena yang berdiri itu adalah suci, ya. Maka Musa mau nggak mau harus melepaskan tali kasutnya, atau sekarang itu sepatu, ya. Itu dilepaskan. Karena apa? Di mana ada api yang menyala-nyala, Allah yang digambarkan datang dengan api menyala-nyala itu adalah tempat yang kudus. Gitu. Nah, jangan heran orang sampai beribadah sampai zaman sekarang juga itu kalau ke tempat ibadah melepaskan sandalnya.
Ya, kita melepaskan sandal jepit kita lepaskan, tapi kita pakai sepatu. Ya kan? Jadi apa bedanya? Sebenarnya nggak ada bedanya. Sepatu itu juga kasih zaman itu. Tapi begitu hebatnya Tuhan, sampai pada akhirnya orang manusia itu mengerti rupanya kalau ada api Tuhan yang datang, itu adalah kudus, tempat itu adalah kudus. Begitu juga ketika kita masuk dalam perjanjian baru, bahwa dalam perjanjian baru itu bukan hanya semak yang berduri yang terbakar api menyala-nyala itu adalah kudus, tetapi dalam perjanjian baru itu hati yang dibakar oleh Roh Kudus yang menyala-nyala itulah hidup kudus bagi Tuhan. Bukankah kita ini adalah tempat baik Allah, Roh Allah tinggal di dalam hidup kita? Dan itulah yang membedakan, karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, kita menjadi terbakar oleh api Roh Kudus. Api Roh Kudus yang membakar ini bukan seperti Musa zaman itu, tapi api Roh Kudus yang membakar itu adalah membakar hati kita, supaya kita itu dibersihkan dari kotoran-kotoran duniawi ini. Kita dibersihkan oleh Tuhan. Maksud Tuhan itu supaya sama dalam hidup kita, sehingga kita itu dirubah oleh Tuhan menjadi baru, diperbarui terus-menerus, supaya kita serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus, serupa dan segambar dengan Allah kita. Itulah karakter Allah. Kalau Allah itu hidup kudus, maka mau tidak mau kita juga harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, mengapa kita harus hidup kudus? Karena hidup kudus ini berhubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kalau saudara membaca ayat 20, 21 dan seterusnya sampai terakhir tadi, maka saudara akan tahu di situ isi Alkitab itu jelas menjelaskan tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Meskipun dalam perjanjian lama itu terus menerus diberitahukan kalau Tuhan itu akan datang, dan sampai kepada perjanjian baru Tuhan itu dinyatakan dengan secara jelas datang untuk yang kedua kalinya. Saudaraku, kalau kita melihat tanda-tanda yang kita alami hari-hari ini, maka kedatangan Tuhan itu semakin jelas, bahwa Tuhan itu semakin nampak bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu adalah akan datang. Tuhan mengatakan nanti ada peperangan bangsa melawan bangsa. Sudah berapa kali di dunia ini dilanda dengan peperangan. Paling besar itu perang dunia yang pertama sampai dunia yang kedua. Itu bangsa melawan bangsa. Setelah itu terus-menerus ada peperangan. Kayak Eropa itu sepertinya tidak pernah perang. Kalau menurut sejarah, saudara, paling tidak Eropa itu 300 kali ada peperangan di situ. Selama ini kan kita nyorot ke Timur Tengah ya, di Timur Tengah perang melulu. Padahal selama ini di sejarahnya itu Eropa itu 300 kali ada perang besar di situ yang jauh dari kita. Apalagi sekarang ini sudah lebih kita lebih mengetahui dengan baik bahwa peperangan yang terjadi sekarang ini memang perang Rusia lawan Ukraina, tapi yang membantu Ukraina itu juga lebih banyak, sekitar 10 negara itu membantu. Jadi dengan kata lain, kalau meleset teorinya, maka itu bisa menjadi meletusnya perang dunia yang ketiga. Jadi saudara, kita harus memahami ini, bahwa hidup kudus itu adalah oleh karena kita mau menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu, syarat yang penting itu adalah hidup kudus bersama dengan Tuhan. Tidak persoalan ada perang, ada kelaparan, ada kesulitan apapun. Kalau kita memang mengalami kesulitan, mengalami kesusahan yang luar biasa dalam peperangan situasi itu, tidak masalah. Yang penting adalah hidup kudus ini kepada Tuhan.
kalau semua itu hidup kudus pada Tuhan. Karena apa? Itulah yang bisa melewati dalam hal keduniawian itu. Bisa akan bertemu Tuhan di atas awan-awan berpesta bersama dengan domba Allah itu. Saudara, tidak persoalan kapan datangnya. Tuhan Yesus juga sudah mengatakan ya rahasia kedatangan Tuhan itu hanya di tangan Bapaknya. Kalau Yesus tahu nggak? Sebenarnya Tuhan Yesus tahu, saudara. Tapi haknya untuk memberitahukan kedatangan Yesus kedua kali itu cuma Allah Bapa yang punya haknya untuk memberitahukan. Jadi kita harus siap. Kapan? Setelah kebaktian ini mungkin Tuhan Yesus datang. Wah, saudaraku, kita nggak tahu. Ataukah kita tidur besok pagi ternyata Tuhan Yesus sudah datang. Atau minggu depan kita mau datang ke gereja sudah tidak ada karena Tuhan Yesus sudah datang. Kita nggak mengerti. Yang terpenting di sini adalah saudara dan saya itu harus siap untuk kedatangan Tuhan itu. Salah satu syaratnya itu harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena kita mau datang di hadapan Tuhan, tidak ada lain syaratnya supaya kita itu hidup kudus kepada Tuhan. Nah, syaratnya percaya enggak? Saudara dan saya kan sudah percaya kepada Tuhan. Syaratnya harus naik sudah menjadi kudus bagi Tuhan. Kalau yang belum percaya harus melalui kepercayaan dulu. Kalau sudah percaya harus melalui prosesnya, yaitu satunya itu harus hidup kudus dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini biar memberkati kita. Jangan putus asa dalam melewati kesulitan-kesulitan kita. Tetaplah jaga hati kita dengan kekudusan, karena itulah yang merupakan syarat mutlak untuk kita bertemu bersama dengan Tuhan di surga. Haleluya, puji Tuhan.